Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya termasuk sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, tetapi Rasulullah SAW lebih menyukai zuhud, sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah suatu kali Rasulullah SAW terpaksa berhutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah, namanya Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, hingga amat dihormati oleh kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW, sebagaimana dinaubatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Maka begitu Rasulullah SAW berhutang kepadanya, Zaid melayani sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tanggal waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu. Nabi SAW suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW. Dia lalu menarik kain serban Nabi SAW yang melingkar lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri, seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan murka. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tetap tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berhutang kepadaku Muhammad, dan aku tahu, kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang," kata yang ditanya. "Bukankah belum tiba saatnya tanggal waktu pembayaran?" tanya Nabi Muhammad lagi. "Saya tidak peduli, bayar hutangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas serban Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak, atau sekitar 40 kg kurma untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sak kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sak itu untuk membayar hutang engkau, tetapi 20 sak lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah SAW tepat di hadapannya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sak kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu, sementara Umar sedang mengisi karung yang kedua. Sang pencekik Nabi Muhammad SAW tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya,
Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah, Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin San'ah," jawab si Yahudi dengan tenang. "Bukankah engkau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikirkan, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di hadapan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa engkau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," jelas Zaid. "Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu, utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," tegas Zaid bin San'ah. Demikianlah pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.